Kadang aku masih nggak nyangka merantau sejauh ini tuh malah bikin aku kenal tradisi yang sekarang aku tunggu-tunggu setiap tahunnya di Kalimantan. Tapi sebelumnya, hai guys, kembali lagi di vlog keseharian aku tinggal di perumahan pabrik sawit. Nah, pagi ini kami lagi siap-siap mau berangkat ke gereja, soalnya udah jam 8-an jadi agak buru-buru. Tapi untungnya tadi tuh Pak Su pulang sounding dari pabrik agak cepet, jadi kami nggak sampai terlambat. Ini aku lagi nyiapin baju ganti anak aku juga, menantu nanti basah. Biasalah ya guys, kalau bocil itu pasti ada aja gebrakannya. Dan nggak lupa ini aku bawa payung juga buat jaga-jaga, mana tahu nanti hujan. Sementara ini Pak Su lagi masang tambahan jok motor biar lebih empuk. Karena kan tahu sendiri lah ya guys, gimana jalan di kebun ini udah pasti bergelombang dan berbatu. Tapi kalau udah pakai jok motor gini lumayan lah nggak pala terasa guncangannya. Pokoknya kalau kalian sering motoran jauh atau di jalan tanah kayak gini, aku saranin pakai tambahan jok motor biar pinggang kalian gak encok. Oh iya guys, semalaman di sini tuh hujan deras banget, makanya ini tuh air sungainya pada meluap. Makanya tadi aku sengaja pakai celana aja ya guys, soalnya takut jalannya licin dan aku nggak bisa leluasa geraknya. Dan buat kemarin yang sempet nanya kami gerejanya di mana, nah disinilah ya guys, kami ibadahnya tuh di gereja GSJA Sedihat. Dan di sini aku udah nggak banyak rekam lagi karena biar lebih fokus aja ibadahnya. Nah ini ibadahnya udah selesai, kami langsung lanjut ke rumah Pak Gembala dulu karena dari sini kami mau berangkat bareng-bareng ke Desa Sibak. Seperti yang aku bilang di opening tadi ya guys, kalau hari ini kami mau ikut salah satu tradisi yang ada di Kalimantan, yaitu gawai. Semenjak tinggal di Kalimantan, aku jadi banyak belajar hal-hal baru termasuk tradisi yang satu ini. Yang belum tahu, gawai itu adalah pesta perayaan panen padi masyarakat Dayak yang biasanya tuh diadakan setahun sekali. Kalau udah gawai kayak gini, pokoknya kita tuh harus siap-siap kosongin perut dulu karena hampir di setiap rumah yang kita datangi pasti disuguhi makanan berat dan beraneka ragam jenis kue yang khas daerah sini. Dan contohnya kayak gini ya guys, kita tuh baru selesai makan nasi dan makan kue-kue yang lain juga, ini udah disuruh makan nasi lagi. Bayangin aja kalau misalnya kita keliling di 10 rumah, jadi 10 kali juga kita makan nasi. Apalagi di sini kami rata-rata udah saling kenal, jadi hampir setiap rumah pasti kami singgahi walaupun cuma sebentar. Karena nggak enak juga kan kalau udah kenal tapi nggak mampir, apalagi kalau yang punya rumah tuh lihat kita lewat depan rumahnya udah deh pasti langsung dipanggil disuruh masuk. Dan setiap rumah kalau kita pulang tuh pasti dibawain lemang dari bambu, jadi biar gampang bawanya, ini bambunya kita buka dan lemangnya kita taruh di plastik aja. Pokoknya kalau udah musim gawe kayak gini pasti rame banget ya guys. Dan yang paling aku syukuri semenjak merantau ke Kalimantan, aku nggak cuma dapat pengalaman baru, tapi bisa juga mengenal berbagai macam makanan khas mereka kayak gini, bisa juga mengenal budaya dan tradisi yang sebelumnya tuh belum pernah aku lihat secara langsung. Menurut aku sebagai perantau, kita tuh memang harus pandai-pandai berbaur dengan masyarakat sekitar ya guys. Karena saat kita jauh dari keluarga, orang-orang di sekitar kita lah yang akhirnya jadi saudara kita di tanah rantau ini. Makanya di setiap ada gawe kayak gini, aku selalu ikut ngerayainnya. Selain bisa menikmati suasananya, aku juga merasa semakin dekat dengan masyarakat di sini. Dan